Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Bang Pinjol. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita berusaha untuk membandingkan antara dua faktor yang sering menjadi pertanyaan kita semua. Apa saja yang akan kita bandingkan? Yang satu adalah membandingkan terkait dengan ancaman pidana yang sering dilontarkan DC kepada para debitur dari pinjaman online yang kemudian melakukan gagal bayar atau terkena gagal bayar. Serta kita juga akan bandingkan dengan perilaku oknum-oknum, saya katakan oknum ya, karena tidak semua debt collector melakukan hal ini, oknum-oknum debt collector yang memang kemudian menjurus kepada perbuatan tindak pidana atau paling tidak patut diduga melakukan tindak pidana. Mana kemudian di antara konstruksi hukum ini yang kemudian hukumannya dan ancaman pidananya lebih berat. Nah, ini yang kemudian akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tetapi sebelum kita membahas topik kita pada kesempatan kali ini, saya pribadi Bapak Ibu sekalian tidak segan-segan dan tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu sekalian merasa bahwa channel ini bermanfaat, channel ini bisa memberikan sesuatu nilai lebih kepada Bapak Ibu sekalian dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar, maka jangan sungkan-sungkan untuk mengklik subscribe, membunyikan tanda lonceng, dan like video ini. Dan nanti apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan atau ditanggapi terkait dengan topik kita kali ini, maka jangan ragu juga untuk menulis pertanyaan dan tanggapannya di kolom komentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila kita melihat setiap WA, setiap SMS yang kemudian disampaikan oleh debt collector atau DC kepada orang-orang yang kemudian berhutang di dalam pinjaman online, maka semuanya rata bahwa mereka akan dipidanakan dengan pasal 372 dan 378. Apa itu pasal 372 dan 378? Pasal 372 itu merujuk sebenarnya kepada pasal 372 yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dan ini terkait dengan masalah penggelapan. Sementara pasal 378 ini kemudian mengacu kepada pasal 378 dalam Undang-Undang KUHP. Nah, permasalahannya, apakah kemudian pinjam-meminjam masuk dalam kategori penggelapan atau 372 atau penipuan 378? Nah, ini harus kemudian dikaji lebih lanjut. Saya sendiri kemudian pernah membuat sebuah kajian dan analisa dalam video yang pernah kemudian saya publikasikan. Kalau tidak salah videonya berjudul "Awas, begini resiko menggunakan data fake atau data palsu". Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa cek di channel YouTube saya, kemudian cari video tersebut dan pelajari, kemudian tonton hingga akhir agar kemudian tidak salah paham. Di sana jelas sekali bagaimana analisa dan konstruksi hukumnya. Kemudian kita juga bisa membedakan mana yang kemudian masuk tindak pidana penggelapan, mana yang masuk tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan sendiri kita akan bedakan lagi. Mana kemudian yang masuk ke dalam penipuan dan mana yang masuk ke dalam penipuan ringan atau 379 KUHP. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, itu adalah ancaman-ancaman yang sering dilontarkan oleh debt collector atau debt collector melalui pesan SMS dan pesan WA-nya. Tetapi kemudian bagaimana dengan perilaku oknum debt collector yang kemudian menyebarkan data kita, kemudian mempermalukan kita, kemudian memfitnah kita, dan juga mencemarkan nama baik kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kesalahan dalam memahami konstruksi hukum. Ketika misalnya debt collector kemudian menyebarkan data kita, mempermalukan kita, mencemarkan nama baik kita, kemudian juga memfitnah kita melalui pesan WA atau melalui media sosial. Kadang orang kemudian mengkaitkan perilaku debt collector atau oknum debt collector ini dengan pasal 320 dan 321 Undang-Undang KUHP. Betul atau tidak? Bisa atau tidak? Saya katakan betul dan bisa. Kenapa? Karena memang pasalnya ada. Bunyi ayatnya juga ada. Tetapi kemudian tepat atau tidak, ini yang harus kemudian kita kaji. Saya katakan tidak tepat. Kenapa? Karena ada dua permasalahan di sini. Yang pertama, kita harus berbicara bahwa ada kekhususan
di dalam perilaku oknum debt collector ini. Apa kekhususannya? Bahwa ketika dia mencemarkan, mempermalukan, memfitnah kita, itu dilakukannya melalui media sosial, ke dalam pesan SMS, pesan WA, yang kemudian dilakukan di dunia maya. Nah, ketika ini sudah masuk dan merambah di dunia maya, maka kita harus kesampingkan dulu lex generalisnya atau undang-undang KUH pidananya. Karena kenapa? Karena hal ini sudah diatur secara khusus di dalam undang-undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kenapa? Karena ada sebuah terminologi hukum, sebuah adagium hukum yang mengatakan lex specialis derogat lex generalis. Apa artinya itu? Bahwa undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang berlaku umum. Jadi, undang-undang ITE itu ketika kemudian mengatur terkait dengan pencemaran nama baik, kemudian fitnah, kemudian juga hal-hal yang bisa mempermalukan orang lain yang ada kemudian yang kemudian dilakukan di dunia maya, maka konstruksi atau kemudian ancaman hukumannya dan proses pengaturannya diatur oleh Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Transaksi Elektronika. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat bagaimana konstruksi hukum dari Undang-Undang ITE tersebut terkait dengan apa yang dilakukan oleh oknum debt collector. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dulu beberapa kemudian contoh dari apa yang dilakukan oleh oknum debt collector dalam mempermalukan, memfitnah, dan juga kemudian mencemarkan nama baik dari para debiturnya. Seperti ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila kemudian kita membaca dan mengkaji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan atau tentang transaksi elektronika atau Undang-Undang ITE, kita akan menemukan bahwa kemudian perilaku tidak bermoral, saya katakan oknum-oknum debt collector itu kemudian telah melanggar dan memiliki potensi ancaman pidana. Dan potensi ancaman pidananya sebenarnya lebih besar atau lebih lama atau lebih berat dari ancaman debt collector ketika mempidanakan atau ancaman kolektor ketika akan berupaya menakut-nakuti Bapak dengan ancaman pidana 372 dan 378. Baik, kita berikan contohnya. Ada seorang debitur perempuan yang kemudian gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online. Biasanya ilegal. Kemudian fotonya diedit sedemikian rupa. Kemudian dia diedit sedemikian rupa, ditelanjangi tubuhnya, kemudian dipermalukan. Lalu kemudian dikasih kata-kata, misalnya open booking, kemudian apalagi bahasa-bahasanya itu, kemudian selain open booking itu kemudian disebutkan sebagai seorang pelacur, sebagai seorang lonte dan lain sebagainya. Maka potensinya adalah dia melanggar pasal 45 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Apa bunyi dari undang-undang tersebut? Undang-undang tersebut berbunyi seperti ini. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Ingat, informasi elektronik. Jadi yang masuk ke pesan WA, pesan SMS itu adalah informasi elektronik. Atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 1. Pasal 27 ayat 1-nya bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008-nya. Maka dipidana penjara paling lama 6 bulan. Ini menarik. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian merasa dipermalukan, misalnya si mbak-mbak tadi yang kemudian diedit itu merasa dipermalukan, ini bisa melaporkan terkait dengan dugaan tindak pidana tadi melanggar Undang-Undang ITE pasal 40-45. Nah, terlapornya siapa? Ya kirimkan saja nomor DC tersebut sebagai seorang terlapor yang telah mengirimkan gambar Bapak Ibu sekalian yang diedit agar kemudian bisa dilacak oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana kalau kemudian yang dieditnya disebutkan misalnya, mohon maaf, maling, penipu, kemudian dia sudah menggelapkan uang perusahaan. Ini semuanya adalah pencemaran nama baik. Gitu kan? Mereka melanggar pasal 45 ayat 4-nya. Nah, kita akan baca sama-sama.
Pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pencemaran nama baik, maka dipidana penjara paling lama 4 tahun. Ini juga lebih berat dari pidana penjara 372, tapi juga tidak jauh berbeda dengan 378. Jadi memang undang-undang khusus atau kekhususan atau lex spesialis itu biasanya memang lebih berat dari undang-undang lex generalis. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan sebar datanya? Jadi biasanya di dalam aplikasi ilegal kan seperti ini. Misalnya contoh, saya sebutkan saja, boleh minjam misalnya, atau dana back misalnya, atau aplikasi-aplikasi pinjaman nasional. Di situ kan biasanya kemudian Bapak Ibu sekalian mendownload aplikasi tersebut, kemudian memasukkan data Bapak Ibu sekalian, melakukan foto selfie dan lain sebagainya. Kemudian ketika Bapak Ibu sekalian klik, kemudian secara tidak langsung data Bapak Ibu sekalian dan kemudian ajuan Bapak Ibu sekalian, tanpa Bapak Ibu sekalian sadari, kemudian seolah-olah merasa dijebak, bahkan mungkin itu memang jebakan, kemudian disampaikan kepada banyak aplikasi. Nah, ini adalah penyebaran data tanpa seizin Bapak Ibu sekalian. Kenanya di mana? Kenanya di 2 pasal. Yaitu 1, kenanya di Undang-Undang Adminduk, Administrasi Kependudukan, tepatnya di pasal 95A, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Kemudian kena juga nanti di pasal 48, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE diatur bagaimana setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 1 dipidana penjara dengan penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, pasal 32 ayat 1-nya apa? Mari kita lihat sama-sama. Baik. Kita akan baca pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Disebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Jadi, ketika Bapak Ibu datanya disebar, ada potensi pelanggaran pidana di sana. Nah, dia melanggar pasal apa? Dia melanggar pasal 32 Undang-Undang 11 Tahun 2008, juntonya pasal 45. Yang tadi hukumannya kita sudah bacakan berapa tahun? 8 tahun penjara. Jadi memang ini semua sudah diatur. Jadi tadi kemudian melakukan tindak kemudian pencemaran nama baik juga diatur, kemudian melakukan tindak yang melanggar kesusilaan juga diatur, melakukan sebar data tanpa izin dari Bapak Ibu sekalian juga itu diatur. Saya bertanya, Bapak Ibu memberikan izin tidak? Ketika kemudian Bapak Ibu mengakses, kemudian memasukkan data Bapak Ibu kepada aplikasi-aplikasi yang beranak, untuk diberikan kepada aplikasi-aplikasi yang lain. Tentu itu tidak diberikan izinnya. Selanjutnya, potensi kemudian pelanggaran pidana apalagi yang dilakukan oleh pinjaman online yang ilegal. Bapak Ibu sekalian, pinjaman online ilegal salah satunya misalnya saya sebutkan tadi, boleh minjam, dana back misalnya, atau pinjaman online yang lain yang kemudian kita sering sebutkan bahwa itu adalah aplikasi beranak atau aplikasi yang memiliki aplikasi tersembunyi atau hidden application di dalamnya. Misalnya, tadi saya sebutkan, kita kemudian masuk ke dalam sana, kita sudah masukkan data kita, kemudian kita sudah fotokan KTP kita, kemudian ketika kita klik sekali pengajuan, ternyata bukan mengklik hanya 1 kali pengajuan, tapi kemudian dikirimkan kepada banyak aplikasi anakan yang lain, yang kemudian tanpa persetujuan kita, kemudian mereka memasukkan uang mereka ke dalam rekening kita, dan kemudian membuat kita seolah-olah menyampaikan pinjaman kepada mereka. Ini seperti ini posisinya. Posisinya seperti ini. Ini sudah sebar data, tadi pidana. Nah, yang kedua adalah kita bisa melihat bahwa ternyata aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal tadi yang beranak tadi juga melanggar salah satu pasal. Contohnya apa? Kalau kita melihat di aplikasi pinjaman online yang ilegal, rata-rata mereka mengatakan bahwa limitnya misalnya 5 juta. Tenornya, kita fokus di tenornya. Tenornya ada yang mengatakan 91 hari. Ada yang mengatakan 180 hari. Ada yang mengatakan 360 hari. Tetapi pada saat dia lakukan pengajuan dan diklik, bukan saja kemudian kita diajukan kepada seluruh aplikasi yang ada di dalam aplikasi indukan tersebut, ternyata setelah dicek tenornya juga ternyata tidak seperti yang dijanjikan. Ya,
Tenornya itu hanya 7 hari. Jadi kita itu kemudian ditransfer kemudian 600.000, kemudian 7 hari kemudian kita harus membayar 1.200.000. Ini sudah fraud, ini sudah penipuan. Nah, ini kemudian potensi melanggar pasal berapa? Melanggar pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Saya akan bacakan. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bapak Ibu sekalian, bukan kemudian orang-orang yang kemudian ingin gagal bayar, tapi Bapak Ibu sekalian merupakan korban dari penipuan dan jebakan yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal. Dan mereka berpotensi melakukan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE, tepatnya pasal 45A, Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang ITE. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu sekalian mengalami pengalaman seperti ini, saran saya cuma satu sederhana. Laporkan ini ke pihak kepolisian, kemudian lampirkan terlapornya adalah aplikasinya, dan telepon debt collector yang kemudian mengancam Bapak Ibu sekalian. Itu lampirkan semua. Sehingga kemudian ini menjadi atensi dari pihak kepolisian, bahwa memang ada masyarakat yang menjadi korban dari perbuatan pinjaman online ilegal yang kemudian menjebak masyarakat. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan analisa hukum dan konstruksi hukum terkait dengan pasal-pasal apa saja yang berpotensi dilanggar oleh oknum debt collector dan pinjaman online ilegal. Baik, tetap semangat, tetap kemudian kita kerja keras. Kalau ingin keluar dari hutang piutang yang kemudian melilit kita, 1, kembali, jangan gali lubang tutup lubang. 2, selesaikan satu persatu. 3, tata kembali hidup Anda. 4, restrukturisasi keuangan Anda. Kemudian lakukanlah hidup sehemat mungkin. Saya menyampaikan video ini bukan kemudian mengendorse atau mensupport Bapak sekalian untuk tidak membayar. Tetapi saya memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa jadi merupakan korban, tetapi Bapak Ibu sekalian juga harus memiliki itikat baik untuk pelan-pelan menyelesaikan setiap komitmen dan tanggung jawab dari Bapak Ibu sekalian ketika berhutang dengan orang lain. Demikian dari saya, semoga ini bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.